Jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Hari ini kita hampir berada di pertengahan bulan Oktober. Masih dalam rangka bulan keluarga. Bagaimana kehidupan keluarga kita? Kita terus berharap ada peningkatan, dan peningkatan. Selalu baru setiap pagi. Kita mau belajar bahwa kasih Tuhan selalu baru, maka keluarga kita juga akan merasakan berkat-berkatnya selalu baru setiap pagi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau bersyukur bahwa Engkau selalu menyatakan kekuatan-Mu yang baru, kasih-Mu yang baru, perhatian-Mu yang baru di dalam kehidupan kami bersama dengan keluarga. Sehingga kami boleh merasakan bagaimana karya Tuhan semakin indah, semakin kelihatan, semakin kami rasakan memberikan kedamaian di tengah kehidupan yang berat ini. Engkau tidak meninggalkan kami, Engkau menopang kami, Engkau menghibur, dan Engkau berfirman. Kiranya firman-Mu menguatkan kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagian kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Wah, ini adalah ayat yang sangat dihafal oleh banyak orang Kristen yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Tetapi apakah betul-betul kita hayati selalu baru setiap pagi kehadiran Tuhan yang membangkitkan semangat hidup, sukacita, harapan, dan kasih kita untuk kita bagikan kepada sesama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada satu keluarga itu yang berantakan hidupnya. Sang ayah selalu berkata-kata dengan keras dan kasar. Kenapa? Karena dia merasa tidak didengarkan oleh anak-anak dan istrinya, lalu dia mulai main keras. Nah, kalau ada yang tidak mau nurut, kalau ada yang tidak mendengarkan, dia teriak, bahkan dia membanting-banting barang, dan tidak jarang dia juga pukul. Nah, lalu anak-anaknya makin jauh dari ayahnya karena takut. Kalau ayahnya pulang, anak-anak udah langsung diam. Nah, rumah itu langsung sepi, tidak ada yang berani ngomong, takut. Gitu ya. Jadi kehidupan di tengah keluarga itu tidak membuat kerasan. Bapaknya tidak kerasan, anaknya tidak kerasan, ibunya juga tidak kerasan. Tetapi ketika ayahnya tidak ada, mereka teriak-teriak, ya, seperti tidak ada remnya. Karena melampiaskan segala kemarahan, kekecewaan, dan ketakutan. Nah, tidak ada damai. Akibatnya sang ibu itu menjadi kebingungan. Di satu sisi dia harus berbicara pada anaknya, tetapi di sisi lain dia sangat takut juga pada suaminya. Ibu itu hanya bisa menangis dan kemudian dia berdoa. Tuhan, perbaharuilah kehidupan keluargaku ini. Tiap pagi biarlah Tuhan menyatakan kemurahan kuasa-Mu, kemurahan kasih-Mu, supaya ada sedikit perubahan. Walaupun cuma sedikit, tetapi kalau itu terjadi terus, kami rasa bahwa itu akan pada saatnya membuat keluarga kami hidup kembali dalam pemulihan. Lalu anak-anak mulai diajak berdoa. Dan ketika anak-anak itu enggan untuk berdoa, mereka bilang, alah Tuhan tuh di mana? Nyatanya papa seperti itu, tidak pernah beri perhatian pada kami. Tapi ibu itu mengatakan, mari coba berdoa supaya ada perubahan di tengah kehidupan kita. Walaupun mungkin cuma sedikit setiap hari. Tapi kalau itu pembaharuan, itu akan memberikan hasil yang sangat indah. Akhirnya anak-anak itu mulai mencoba belajar. Ya, belajar percaya pada Tuhan, belajar mengubah sikap hidup. Mereka tidak lagi menjadi patung kalau ayahnya datang dari kantor. Mereka mencoba menyapa ayahnya, walaupun suara mereka takut-takut, suara mereka pelan, tapi mereka mencoba, hai papa, sudah pulang ya, capek ya. Papanya kaget, loh ada apa ini?
Apa yang kamu mau? Kok tiba-tiba kamu nyapa papa? Biasanya kamu diam. Wah, anak-anak digitukan kan kaget lagi. Tapi kemudian anak-anak tersenyum dan mengatakan, kami merindukan suara papa yang biasa, yang nggak pakai keras, yang nggak pakai bentak-bentak. Lalu papahnya diam saja dan masuk kamar, lalu mandi dan seterusnya. Besok hari istrinya ganti yang menyapa. Nah, papa mau air teh hangat atau mau air es? Nah, suaminya kaget lagi. Ngapain kamu baik-baik sama saya? Lah, suaminya berkata begitu, istrinya dengan lembut mengatakan, karena kamu suamiku, karena aku sayang kamu, karena kamu sudah bekerja, karena kamu lelah. Lambat laun, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada perubahan. Ya. Selalu baru setiap pagi. Bagaimana sang ayah itu tiba-tiba bangun pagi-pagi lalu menyiapkan keperluan anak-anak untuk sekolah, dan itu mengejutkan anak-anak. Esok hari bapaknya juga bangun pagi-pagi, bukan sekedar menyiapkan keperluan sekolah, tetapi menyiapkan atau membantu ibu menyiapkan sarapan. Wah, istrinya kaget juga. Wah, ini ada perubahan. Selalu baru, selalu ada. Akibatnya mereka mulai kehidupan itu tumbuh lagi sukacitanya, tumbuh lagi semangatnya. Dan akhirnya mereka katakan setiap hari kita harus membuat perubahan menjadi lebih baik dan lebih baik. Yang lama buang, yang jahat buang, yang jelek buang. Ya. Kita hidup di dalam Tuhan, harapan tidak boleh putus, sebab Tuhan mampu mengubah watak sifat kehidupan kita, perkataan kita, niat hati kita, pikiran kita, kehidupan kita, rezeki kita, kesehatan kita. Tuhan akan tambahkan menjadi baru setiap pagi. Dan itu sungguh ketika mereka sudah menjalani kira-kira 2 bulan, lalu istrinya harus periksa ke dokter. Ya, dia cek darah, dan ketika surat itu dibawa kepada dokter, dokter kaget. Wah, mulai membaik, Bu. Kesehatan ibu mulai membaik. Ini lihat, hasil cek darah ini mulai baik. Apa yang menjadikan ibu bisa? Bulan-bulan lalu sudah hampir 1 tahun, selalu kondisimu bertambah jelek. Tetapi sekarang ini kok mulai baik. Lalu ibu itu mengatakan, kasih setia Tuhan selalu baru. Itu yang memperbaharui tekad hidup saya, pengharapan saya, sikap hati saya, perkataan saya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bersama suami dan anak-anak saya perbaharui. Awalnya memang saya jengkel pada suami. Dia orangnya keras, ngeyel, dan sebagainya. Tetapi ketika saya semakin membenci, saya semakin stres, saya semakin sakit. Lalu saya mencoba mengubah diri saya. Sebab Tuhan juga memberikan pembaharuan untuk kebaikan. Dan ketika saya mengikuti jalan Tuhan, bukan cuma saya, anak-anak dan suami juga mengalami setiap hari selalu baru. Walaupun cuma sedikit. Tapi itu memberikan pengharapan dan kekuatan yang luar biasa. Nah, di tengah bulan keluarga, mari kita perbaiki hubungan di tengah keluarga kita, supaya ada pembaharuan setiap hari, setiap pagi ada pembaharuan. Dan itu akan menjadikan keluarga kita hidup di dalam sejahtera dan damai. Selamat mengalami pembaharuan setiap pagi. Kasih Tuhan selalu baru. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami ketika kami berkeras hati hidup dengan segala dosa kami. Biarlah pengampunan dari Tuhan memperbaharui sikap hati kami, sikap hidup kami, tutur kata kami, sehingga kami menjadi lebih baik dan kami semakin memuliakan Tuhan. Kehidupan yang baik membawa sejahtera bagi keluarga, membawa sejahtera bagi pekerjaan, membawa sejahtera bagi rezeki yang Engkau limpahkan kepada keluarga kami. Terima kasih, segala kebaikan Tuhan akan kami rasakan. Setiap hari kami melihat dan merasakan kehadiran-Mu untuk membimbing dan menopang kehidupan keluarga kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.